5 sebab hidup miskin orang-orang Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada 5 sebab yang menjadikan hidup miskin. Ini khusus untuk orang-orang Islam di Nusantara. Apa sih standarnya miskin? Standar miskin menurut Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Kahfi ayat 79, orang yang sudah memiliki perahu yang dipakai untuk para nelayan itu, yang memiliki perahu saja menurut Al-Quran nih masih tergolong miskin. Apalagi hanya memiliki sepeda motor, rumahnya masih ngontrak, itu ya masih tergolong miskin. Wong belum punya rumah sendiri. Kecuali kalau sudah punya rumah sendiri, kayak kendaraannya sudah mobil, penghasilannya jelas. Penghasilannya jelas itu artinya bahwa penghasilannya sudah mencukupi untuk kebutuhan primer dan bahkan lebih untuk kebutuhan sekunder. Ini yang kita bahas adalah penghasilan, bukan pekerjaan. Kan banyak orang Islam Indonesia itu kerjaannya sibuk, sangat sibuk. Maka tolong bedakan antara pekerjaan dengan penghasilan. Kita lebih suka mencari penghasilan daripada mencari pekerjaan. Sedangkan orang Islam di Indonesia itu sibuk mencari pekerjaan yang dicari, tetapi penghasilannya tidak jelas, masih di bawah standar, di bawah rata-rata. Ingat nih, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ammas safinatu, adapun bermula safinah. Safinah adalah perahu. Fakanat, maka ada oleh dia safinah, perahu itu, limasakina, yaitu untuk orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang bekerja oleh mereka fil bahri, di tengah lautan. Jadi menurut Al-Quranul Karim, orang yang sudah memiliki perahu saja masih standar miskin. Apalagi hanya memiliki sepeda motor, rumahnya masih ngontrak, itu ya tergolong miskin. Lalu berapa jumlah umat Islam di Indonesia ini yang masih ngontrak, terutama yang ada di ibu kota ya, di kota-kota besar? Ya kelihatannya keren-keren, bajunya keren, kemudian penampilannya keren, tapi rumahnya masih ngontrak. Kemudian kendaraannya belum mobil, standar orang sekarang kan mobil, tapi kendaraannya masih sepeda motor, itu ya masih tergolong miskin. Masih tergolong miskin. Lawang orang punya perahu saja masih tergolong miskin menurut Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu perhatikanlah 5 sebab hidup miskin orang Islam. 5 sebab hidup miskin orang Islam. Yang pertama, seperti terpaksa menjadi orang Islam. Jadi umat Islam Indonesia itu rata-rata seperti terpaksa menjadi orang Islam. Artinya apa? Dia sudah Islam dari kecil tetapi malas-malasan menuntut ilmu. Diajak ngaji sulit. Jadi ini merasa terpaksa, seolah-olah terpaksa menjadi orang Islam. Kalau orang Islam tidak merasa terpaksa, maka dia akan rajin mengaji, menuntut ilmu, memperdalam Al-Quranul Karim, memperdalam hadis, memperdalam ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu Islam. Jadi kalau kita tunjukkan dong, kalau kita merasa tidak terpaksa. Kalau kita malas-malasan menuntut ilmu Islam, itu ya seperti orang yang terpaksa menjadi orang Islam. Karena sudah terlanjur lahir dari pasangan ayah ibu beragama Islam, kita lahir dalam keadaan Islam. Kemudian kita malas-malasan, tidak menuntut ilmu-ilmu Islam. Maka inilah sebab pertama. Sebab pertama yang menjadikan umat Islam di Indonesia itu miskin-miskin. Yang kedua,
tidak bangga pada agamanya sendiri. Jadi rata-rata nih yang hidup miskin tidak bangga pada agamanya sendiri. Kalau umat Islam itu bangga pada agamanya sendiri, maka kita lihat sajalah para kiai, para ustadz, para ajengan. Karena mereka bangga pada agamanya sendiri dan membuktikan kebanggaannya itu, mereka rata-rata hidupnya mulia. Walaupun santai-santai, kerjaannya nggak jelas, tapi penghasilannya jelas, ya kan? Kan banyak orang yang pekerjaannya jelas, tapi penghasilannya nggak jelas. Sedangkan ada orang-orang yang pekerjaannya nggak jelas, tetapi penghasilannya jelas. Kemudian yang ketiga nih, orang Islam di Indonesia itu lebih suka ilmu umum daripada agama. Ini kalau kita lebih mementingkan ilmu umum daripada ilmu agama, ya silahkan, dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan memang kalau kita lebih bangga kepada ilmu umum, silahkan. Allah tidak melarang. Tetapi rasakan sendiri begitu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sudah mengirimkan Al-Quranul Karim melalui utusannya. Itu adalah surat cinta dari Allah. Al-Quran adalah surat cinta. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut surat-surat. Surat yang pertama disebut surat Al-Fatihah. Surat kedua surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Kita sudah dikirimi surat cinta oleh Allah, tetapi mengapa kita malas membacanya? Kita malas memahami isinya. Padahal itu surat cinta dari Allah. Jadi kalau kita ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, sukses dunia dan akhirat, maka ya boleh kita cinta ilmu umum, tetapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita pada ilmu agama. Utamakan ilmu agama daripada ilmu umum. Kemudian yang keempat, lebih suka ilmu perdukunan tanpa dalil. Nah, ini orang Indonesia itu lebih suka ke dukun-dukun daripada ke kiai dan para ulama. Lebih suka ilmu klenik yang tidak jelas, tidak ada sumbernya. Namanya dukun itu kan ngomongnya besar-besar, segunung-gunung. Ini nanti kamu amalkan akan ini itu, akan berhasil ini itu. Sedangkan dukunnya sendiri nggak kaya-kaya tuh. Jarang dukun-dukun yang kaya. Hidupnya yang miskin, bahkan di tengah-tengah hutan. Hidupnya itu Masya Allah. Lah begitu loh, kok orang Islam ini nggak sadar. Pergi ke dukun-dukun yang dukunnya itu nggak jelas kehidupannya. Tapi ngomongnya besar, amalkan ini nanti kamu akan jadi kaya, amalkan ini kamu akan jadi ini dan itu. Sedangkan dukunnya sendiri butuh uang daripada pasiennya itu. Kan aneh. Inilah yang menjadikan umat Islam ini tidak maju-maju, di bawah standar. Dalam satu kampung ini banyak sih orang Islam yang kaya, tetapi lebih banyak yang miskin. Rumahnya masih ngontrak, penghasilannya nggak jelas, ya hidupnya masih terkatung-katung dan seterusnya. Oleh sebab itu ubahlah cara hidup kita, cara pandang kita. Kemudian yang kelima, umat Islam itu pemalas. Pemalas ini di Indonesia ini rata-rata pemalas, tidak rajin dan tidak taat. Disuruh untuk ngaji malas, disuruh untuk ibadah malas. Bagaimana bisa menjadi orang kaya? Inilah 5 sebab yang menjadikan umat Islam Indonesia miskin. Wallahu a'lam.